Mixed martial art merupakan sebuah combat sport yang memungkinkan atletnya untuk menggunakan segala jenis bela diri asalkan tetap mematuhi aturan yang berlaku di promotor masing-masing. Secara data di atas kertas, tak ada tuntutan bahwa seorang fighter harus melakukan atau memilih gaya bertarung tertentu. Asalkan ia tidak melanggar aturan, seorang petarung bebas menggunakan teknik apapun. Namun dalam bisnis, ada aturan tidak tertulis bahwa jika gaya seorang fighter dianggap membosankan oleh penonton, maka promotor bisa memecat fighter tersebut tak peduli ia menang ataupun kalah. Dan UFC sebagai promotor terbesar di dunia saat ini tentu juga menerapkan aturan tak tertulis tersebut. Karena itu, banyak dari petarung yang meskipun memiliki background grappling, mereka lebih ingin menampilkan striking karena tak bisa dipungkiri, striking lebih dianggap menghibur oleh sebagian besar fans UFC yang casual. Selamat datang di segmen Extra Time, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas 5 striker terbaik di UFC saat ini. Sebagai disclaimer, 5 petarung yang akan masuk di sini adalah murni dari subjektivitas saya sendiri, karena berkali-kali saya mengatakan bahwa kata terbaik adalah relatif. Jika teman-teman memiliki pandangan berbeda, tidak usah sungkan untuk ditulis di kolom komentar. Jadi langsung saja kita mulai. Everywhere that the fight takes place, I have to be entertained. Pre-UFC, you're submitting everybody. And then you come to the UFC and you start knocking everybody out. At the end of the day, you are in a sport which is based on entertaining. And you have to be aware of that. When I started to fight in the UFC, I was like, I have to be good in striking, good in wrestling, good in the ground. Because there are a lot of fans that they don't know anything. So you have to make it entertaining for them. I don't like to watch the kind of fighters like that they are waiting all the time. Everywhere that the fight takes place, I have to be entertained. Di peringkat 5 ada nama Ciryl Gane. Ciryl Gane adalah striker yang saat ini cukup underrated karena tertutupi oleh hype Alex Pereira yang naik kelas. Selain itu, namanya juga cukup buruk akibat insiden colok mata yang mencederai sang juara kelas berat, yaitu Tom Aspinall. Tetapi jika murni menilai kemampuan strikingnya, Ciryl Gane adalah nama yang patut diperhitungkan. Sebagai petarung kelas berat yang kebanyakan fighternya lebih mengandalkan power dibandingkan kecepatan, Ciryl tampil berbeda di mana ia sangat mobile. Gerakannya sangat lincah yang menurut banyak pandit, Ciryl adalah raksasa yang bergerak layaknya petarung kelas welter atau kelas menengah, sehingga sangat sulit untuk mengalahkannya dalam hal striking. Tom Aspinall yang dikenal cepat dan beringas pun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan Ciryl. Striker seperti Francis Ngannou pun akhirnya lebih memilih bergulat setelah tak berhasil mendaratkan satupun pukulan telak. Dan sang coach Jon Jones juga lebih memilih main aman, yaitu grappling melawan Ciryl Gane. Dalam event UFC Freedom 250 nanti, meskipun berstatus underdog, tapi Francis Ngannou memiliki pandangan lain, bahwa secara style, Ciryl Gane lebih berpeluang menang atas Alex Pereira. It's gonna be an interesting fight though. I think Alex Pereira is very tough. He's big enough. He's a heavyweight. But in this scenario, the position shifted a little bit because Ciryl Gane here come more with a strategy of a lighter person because he moves a lot. He's fast and this. And I think Alex Pereira will be like more stiff, stable and strong, solid. Ciryl will be more fast, moving around as is his technique. He's good at that. And then it's going to be very difficult to Alex Pereira to even get close to the distance to figure out what he can do. Like just to get in the distance, which Ciryl will be managing very good to keep the distance, pick apart, get him frustrated. He's good at that. So I think he's a very good matchup for Ciryl. Di peringkat 4 ada nama Joshua Fent. Sang raja kelas terbang UFC sekaligus kebanggaan Asia Tenggara ini juga merupakan fighter yang sangat underrated. Ya ini wajar sih,
mengingat kelas terbang seolah dianaktirikan oleh UFC lantaran penjualannya yang relatif rendah dan dianggap kelasnya orang kecil. Tapi dari sisi skill striking, Joshua Fan adalah salah satu yang terbaik di UFC saat ini. Bahkan jika murni menilai dari MMA boxing, Fan mungkin adalah yang terbaik. Jabnya sangat tajam dan berdamage tinggi. Selain itu, hampir di setiap pergerakannya diperhitungkan dengan baik dan fokus menghajar wajah lawannya. Pertarungannya melawan Brandon Royval dan Tatsuro Taira sudah membuktikan ketajaman striking Fan yang meskipun dalam keadaan terdesak, Fan tetap mampu mendaratkan serangan yang menjatuhkan keduanya. Jadi peringkat 4 saya kira layak untuk fighter terbaik di Asia Tenggara ini. Di peringkat 3 saya pilih Pyotr Nomersian. Sang raja kelas bantam sekaligus petarung yang dianggap Dustin Poirier sebagai boxer terbaik di UFC ini sudah tidak perlu diragukan lagi kemampuan strikingnya. Kemampuan boxing dan kickboxing sangat elit, ditambah cara dia beradaptasi pada kemampuan lawan menjadikannya sangat sulit untuk dikalahkan. Pyotr dikenal sebagai fighter yang suka mengorbankan ronde pertamanya untuk menganalisa lawan. Cara ini mungkin kurang bagus untuk pertarungan 3 ronde, tapi sangat efektif untuk 5 ronde, karena ia bisa menghancurkan lawannya di ronde-ronde berikutnya. Banyak striker hebat di kelas bantam yang berhasil dikalahkannya, mulai dari Cory Sandhagen, Song Yadong, Jose Aldo, hingga Figueiredo. Bahkan menurut saya, seharusnya Pyotr menang atas Sean O'Malley yang secara kontroversial O'Malley memenangkannya. Laga melawan Merab Dvalishvili kemarin, selain menunjukkan kehebatan grapplingnya, juga menunjukkan kengerian strikingnya yang berhasil membumi hanguskan wajah dan tubuh Merab. Rematchnya nanti akan kita tunggu setelah Pyotr recovery dari cederanya. Dude, so what did you think, man? Bro, like people talk about best boxing in MMA, dude. Yeah. Peter's, I think he's up there. And He might be the guy. And this is from a guy when people ask me all the time, man, who's got the best boxing in the gym? Who's this? I said, man, it's DP, it's Masvidal. Santiago's got great foot movement, but Yeah. I mean, this is coming from people who understand, from a legit source on what you think, which is crazy to hear. As a fight fan, you ask Yes. me if I like fights like guys like Jan. That's the style of fight that I love to watch, man. Di peringkat 2, saya pilih Ilia El Matador Topuria. Ya, kalau duda tampan dua anak ini, sepertinya nggak perlu banyak penjelasan lah ya, karena skill boxingnya sangat-sangat mengerikan. Mungkin untuk skill murni, Pyotr dan Joshua Fan, atau bahkan Jack Della Maddalena bisa disandingkan dengan Topuria. Tapi yang membedakannya adalah dengan power pukulannya. Topuria mungkin adalah pemilik pukulan terkuat untuk kelasnya masing-masing di UFC. Jab, strike, hook, hingga body shotnya memiliki damage tinggi, sehingga kalau kena satu serangannya saja bisa berakibat fatal. Selain itu, menurut Max Holloway, Topuria memiliki kemampuan yang unik, yaitu Topuria seakan membuat ilusi bahwa lawannya berpikir sedang dalam posisi unggul, hingga akhirnya Topuria berhasil mengcounternya dengan tinju tangan kanannya seperti yang dialami oleh Holloway. Jadi sangat layak Topuria di peringkat atas ini. Bahkan untuk banyak fans, mungkin Topuria berada di peringkat pertama. Satu-satunya alasan saya tidak menaruhnya di peringkat 1 adalah bahwa Topuria kurang memiliki tendangan. Calf kicknya memang tajam, tapi kalau dibandingkan dengan peringkat 1 ini, saya rasa Topuria masih kalah variasi. Alex, Max, and Charles back to back. Yeah. They're all going in the Hall of Fame. Every single one of those fighters. Loves. I have so much respect for them. So much. But you stopped them all with a knockout. Yeah. Does that not feel Crazy, right? It is. To be honest. Why I would lie you? I don't want to lie you. Dan striker terbaik di UFC versi MMA Discord saat ini
adalah Alex Poatan Pereira. Yaps, jika dinilai dari keseluruhan skill striking, saya rasa Alex Pereira memiliki semuanya. Pukulan, tendangan, siku, lutut, teknik, akurasi, timing, hingga kekuatan ada pada dia semua. Jika Topuria sangat berdamage pada pukulannya, Poatan memiliki damage di semua serangannya. Ditambah posturnya yang tinggi besar, membuatnya menjadi striker paling mengerikan di UFC saat ini. Satu-satunya striker yang pernah menang di UFC atas dirinya adalah Prime Israel Adesanya, yang juga merupakan striker terbaik di UFC saat itu, dan juga efek Pereira yang memotong berat secara ekstrim. Ankalaev juga pernah menang, tapi itu pun didukung dengan kemampuan clinch Ankalaev, tidak dengan striking murni. Di 9 hari ke depan, Pereira akan mencoba mengukir rekor baru dengan melawan Cyril Gane dalam perebutan sabuk kelas berat. Ya interim sih, tapi tetap saja itu adalah sabuk. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kemampuan Pereira akan menurun dengan naiknya berat badannya, atau justru berat badan itu menambah power pukulan dan kemampuannya? Kita tunggu saja di akhir pekan depan. Demikian video Extra Time kali ini. Lalu apakah teman-teman setuju dengan list tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.